albino yang tiba-tiba dalam 4 hari terakhir kondisinya menurun lalu tewas. Udah sebesar ini. Lama deng, ini udah setahun lebih kali ya. Kurang lebih setahun lah, 11 bulan. Dari bayi sampai sebesar ini, guys. Halo guys. Aduh, gimana nih ngomongnya? Kacau. Balik lagi di channel kita, Zilla World. Pagi-pagi dapat kabar buruk. Ini aku baru bangun pagi dan mendapati kura res albinonya sudah tewas, guys. Jantan. Jadi kan aku punya 2 ya di kolam ini. Aku punya 2 ekor kura-kura res albino, jantan semua. Yang nantinya tuh satunya sih sehat, yang nantinya aku mau breed atau ternak. Tapi hari ini, pagi ini, tiba-tiba mendapati salah satu dari mereka is dead. Aku nggak tahu kenapa, tadi keadaan dia lagi digigitin sama yang pikta-piktanya. Udah aku pindah, guys, pindah ke kolam yang besar ya, yang di sini, guys. Udah aku pindah ke sini pikta-piktanya. Terus aku kasih makan pelet. Mana si bocah pikta-pikta? Ya pokoknya itu, guys. Aduh, aku gak tahu kenapa ya. Yang jelas ini tanda-tandanya pertama kali itu dari 4 hari yang lalu tuh dia udah mulai berjemur terus di tempat baskingnya, guys. Dia kayak berjemur terus gitu. Terus aku udah curiga nih, kenapa nih? Pasti ada yang nggak beres kalau kura-kura itu dia berjemur terus. Tapi aku liatin tanda matanya itu juga nggak bengkak, nggak tanda-tanda kayak pneumonia ya. Kalau pneumonia tuh biasanya dia matanya bengkak, terus suka mangap-mangap gitu. Tapi ini nggak sama sekali, cuman kayak berjemur terus gitu, guys. Dan makannya juga jelas nggak mau karena aku kasih pelet di sini, itu nggak mau makan. Tapi 2 hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu tuh aku kasih jangkrik. Waktu dia di dalam air, aku kasih jangkrik, dia doyan masian. Kalau menurutku sini gara-gara dari kecil itu dia aku kasih udang kering terus, guys. Tapi ini udah sebulan kurang lebih aku kasih pelet lele biasa gitu. Jadi mungkin ya gara-gara itu dia kebiasaannya udang kering lalu dikasih pelet yang biasa, mungkin rada terus manja ya, terus jadi KO kayak gini. Tapi yang satunya nggak apa-apa tuh. Nah, mungkin kebetulan ini juga imunnya kan beda-beda setiap kura-kura ya. Jadi mungkin ini imunnya rendah, lalu nggak tahu deh, akhirnya tewas juga. Yang jelas ini bukan pneumonia. Kalau pneumonia kan gara-gara suhu airnya terlalu dingin. Kalau ini dingin juga sih, tapi bukan pneumonia, guys. Ini kalau dugaanku sih ini pencernaan mungkin ya, di dalamnya ini mungkin sesuatu terjadi masalah, guys. Aduh, dari kecil banget cuy, tinggal seekor. Ya Allah, bro. Ini jantan tulen, lihat ekornya aja gede banget nih dari atas, guys. Sayang sekali. Jadi kalau mau ternak res albino, itu paling enggak perbandingannya 2 jantan 3 betina, guys, resnya. Tapi karena ini tinggal 1, jadi ini paling perbandingannya 1:2. Jadi 1 jantan 2 betina, guys. Atau sepasang aja mungkin bisa ya kalau beruntung. Tapi kemungkinannya jadi lebih kecil. Aduh ya, pagi-pagi nih, baru pagi-pagi cuy, sudah ada kabar duka. Aduh, jadi nih kita agak mundur nih ya jadi project untuk res albino. Apalagi betina res albino itu masih ya lumayan lah ya, mahal. Yang adult ya, yang udah dewasa masih 10 jutaan kali ya, kurang lebih, guys. Yang dewasa besar. Yang segini jantan, masalahnya apa? Untuk res albino sendiri itu cari yang jantan tuh susah banget, guys. Kalau cari yang betina lumayan masih banyak, cuman kalau yang jantan yang ekornya sampai sebesar ini juga nih, itu susah banget. Dan ada beberapa orang yang cerita ke aku juga, wah lumayan tuh susah cari yang jantan, mas, begitu. Dan ini aduh, jantan mati 1, guys. Kalau boleh bisa dibilang sih
Kalau betina yang mati masih mending ya di res albino. Ya nggak mending juga sih, parah juga sih, karena yang bertelur kan. Tapi ini yang jantan. Punya duit aja belum tentu dapet yang seperti ini guys, yang jantan. Jadi itu tadi yang saking langkanya atau jarangnya. Sejarang-jarangnya tetap ada sih, cuman jarang, nggak terlalu banyak beredar di pasaran gitu. Adapun kadang-kadang nggak dijual karena buat pejantan kan. Aduh guys, buat kalian yang pernah punya pengalaman yang serupa mungkin bisa langsung cerita di komentar ya, di kolom komentar guys. Pernah mengalami nggak kura-kura res albino yang tiba-tiba dalam 4 hari terakhir kondisinya menurun lalu tewas. Ini ada bekas kayak luka gitu di mukanya, itu habis digigit pikta-piktanya guys. Ini jantan tulen ya, lihat kuku depannya tuh, kaki depannya tuh panjang sekali, ekornya juga panjang. Ini aku udah keep berapa lama ya? 2 tahun kali ya, 2 tahun kurang lebih guys, 2 tahun ada dan akhirnya tidak selamat dan sisa 1. Jadi ini tadinya ada 3 ekor, 1 aku jual, yang paling kecil. Lalu tinggal 2 ekor, 1 mati, tinggal 1 ekor. Ya, begitulah kehidupan ya. Namanya nyawa ya, nggak ada yang tahu guys. Tiba-tiba tewas gini juga ada. Jadi kalau ada yang mati seperti ini, buat pelajaran aja untuk hewan yang lainnya. Karena ini dugaanku adalah karena pelet yang aku berikan sepertinya kurang premium, kurang bagus. Dan aku kasih ganti pelet lele yang biasa. Mungkin ini nggak kebiasaan, jadi entah gimana terus tewas. Berarti aku habis ini mau beli udang kering. Makanan seperti biasanya mereka dari kecil ya, udang kering. Dan udang kering juga lebih sehat guys, walaupun lebih mahal harganya, tapi worth it lah, sepadan sama si res albinonya. Aduh, aku waktu ganti pelet biasa itu kebetulan ini udang keringnya habis kan, gak sempet beli. Aku kasih pelet lele biasa, terus mereka doyan, ya udah aku kasih pelet lele terus. Mungkin ya ini penyebabnya, mungkin ya, nggak tahu sih, karena kolam yang belakang sana itu pakai pelet biasa, cuman itu udah dari dulu, jadi udah kebiasaan. Mungkin ya organ-organnya tubuh juga udah biasa sama pelet lele biasa. Dan sedangkan ini dari kecil udang kering terus, dan tiba-tiba dikasih pelet terus, mungkin ada yang bermasalah di perutnya. Ini mumpung yang 1 ekornya masih oke, coba kita ambil ya guys. Ini bocah, ini masih sehat banget kalau ini. Dan kalau kalian bisa bandingin, ini yang sehat itu dia apa namanya, nggak terlalu gendut ya bagian kepalanya. Bentar, ini yang tewas aku jajarkan tuh guys. Jadi yang ini nih udah kayak ada apa ya, kayak gendut gitu ya. Di sini udah kayak lemak-lemaknya itu dari 4 hari lalu, dia waktu berjemur aku perhatikan ada kayak gitunya. Dan sedangkan yang ini yang sehat enggak guys, tuh kayak ideal gitu ya. Ini juga jantan tuh. Mudah-mudahan aman sampai besar ya. Ini sebenarnya udah bisa ngawinin ini, cuman betinanya masih mahil guys. Dan aku sayang juga ya kalau misalnya aku bikin head albino itu kelamaan guys kalau di kura-kura. Jadi kalau bikin head itu kan, aku lepas dulu ya. Tenang tuh. Set. Sehat sekali dia tuh. Nanti aku beliin udang kering ya bro, tinggal seekor deh anaknya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya apa namanya, bikin head itu aku ada res albino, terus aku kawinin sama normal guys. Nanti anakannya normal semua, head albino dari jantannya ini ya. Jadi butuh F2. Jadi setelah nanti yang normal ini bertelur, anakannya menetas, anakannya dilabelin normal head albino. Nah, si normal head albino ini nanti dibesarin, baru saling dikawinkan guys. Nanti jantan betina, kalau ada jantan ada betina, langsung saling dikawinkan. Nanti 50% dari anakannya mereka ini adalah albino. Jadi kalau di kura-kura itu ya, dari ini baby, dari kura-kura res baby sampai dia dewasa paling enggak 6 tahun sampai 8 tahun guys, lama banget. Jadi tidak worth it ya kalau ditungguin dan bikin head dari res albino. Jadi seperti itu guys. Kayaknya ya lagi apa saja nih ya. Tadi beliin udang kering, dan untuk pelajaran juga kasih udang kering terus. Berarti ini dia maunya memang udang kering terus guys.
Dan aku tuh di sini nggak cuman res albino ya, di sini tuh ada Peninsula Quarter CB juga, kita tetesan sendiri, captive breed. Ini ada 2 pas, ada 2 ekor. Ini nantinya akan aku besarkan juga untuk generasi selanjutnya guys, indukan selanjutnya. Ini udah dari bayi, bener-bener dari netas, aku keep pelihara dan udah sebesar ini. Lama dengan ini udah setahun lebih kali ya, kurang lebih setahun lah, 11 bulan dari bayi sampai sebesar ini guys. Whoops. Jadi seperti itu, isinya ada Damer 2, Peninsula 2, dan res albino seekor guys. Oke, jadi ini sebenarnya nggak ada heaternya ya. Heaternya udah aku copot karena dia udah dewasa, jadi aku rasa tidak butuh heater lagi. Dan akhirnya ya pada hidup. Cuman yang ini tadi, makanya kenapa aku terbilang ini bukan pneumonia, karena ini nggak ada tanda-tanda atau nggak ada gejala pneumonia guys. Pneumonia kan gara-gara airnya dingin gara-gara nggak ada heat padnya, apa sih namanya, water pad, apa sih water pad, heater kok heat pad sih, heater, nggak ada heaternya guys. Jadi gitu, ini nggak ada heaternya dan aman semua, dan ini tidak menunjukkan tanda-tanda pneumonia. Jadi bukan pneumonia, bukan disebabkan airnya ya pokoknya. Jadi heater nggak ada di sini juga nggak masalah gitu loh. Seperti itu. Yaudahlah, gitu dulu for kali ini. Thank you, subscribe, like, komen untuk dukung channel ini agar tetap berkembang dan bisa beli yang betina untuk dikawinkan dengan yang itu guys. Thank you dan bye bye. Sedih.